Halo semuanya, selamat datang di podcast One Day with PR. Pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial dari Bank Mandiri. Ada Mas Maizal. Selamat siang Mas Maizal, apa kabarnya? Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin sebelum kita ke sesi yang dalam-dalam, ingat ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita coba perkenalan diri dulu dong. Jadi di sini ada mungkin boleh perkenalan dulu dari nama lengkap dan juga mungkin Mas tuh apa sih di Mandiri? Oke, perkenalkan nama saya Maizal Walfajri, bisa dipanggil Maizal. Saya di Bank Mandiri itu sebagai Corporate Communication Department, tapi megangnya itu fokusnya di media relation karena ada beberapa fungsi juga sih di Corporate Communication. Oke, I see. Nah, kalau boleh tahu Mas tuh udah berapa lama sih sebenarnya kerja di Bank Mandiri ini? Kalau di Bank Mandiri itu sebenarnya 1,5 tahun, baru setengah. Oke deh. Nah, tadi kita juga sebenarnya udah ngobrol-ngobrol ya tentang backgroundnya Mas Maizal juga, dan aku juga udah dengar kalau misalnya Mas Maizal itu pernah jadi jurnalis dulu nih. Nah, terus baru masuk ke PR. Nah, kira-kira kenapa sih Mas itu pilih humas nih daripada jurnal gitu? Ini mau jawaban ya apa jawaban jujur nih? Jujur aja ya. Oke. Jadi sebelumnya kan emang saya itu wartawan di Harian Kautan. Anyway, saya juga dari UNPAD, lulusan jurnalistik angkatan 2012. Dulu tuh pernah magang di 3 tempat, 2 di media, 1 di kantor staf presiden sebagai humas. Waktu itu melihatnya mungkin karena humas di pemerintah agak kurang, jadi makanya jadi wartawan ya. 5,5 tahun jadi wartawan, setelah itu jadi humas. Jujur aja waktu itu karena ada tawaran. Mau nggak kerja di Bank Mandiri sebagai humas, tapi tetap sih nanti hubungan kerjanya akan lebih banyak berhubungan dengan media gitu. Oke. Nah, mungkin kan Mas udah pernah jadi jurnalis juga, terus sekarang juga udah masuk ke humas juga. Nah, aku juga penasaran sih sebenarnya, menurut Mas apa sih tantangan yang paling besar gitu yang Mas rasain pas masuk jadi humas ini? Tantangannya sih sebenarnya gimana ngubah pola pikir dari wartawan. Kalau wartawan kita harus nyari apa sih ini yang publik harus tahu gitu kan. Di sisi lain juga harus kritis gitu. Sedangkan kalau di sisi PR kita tuh harus jaga citra. Kalau maksudnya sebenarnya citra perusahaan kan ya, gimana caranya agar perusahaan kita tuh tetap terlihat emang harus bagus kan. Itu gimana sih caranya agar citra perusahaan tetap bagus itu sih. Jadi itu agak signifikan karena sebenarnya kan kerja kita kan berlawanan. Kita saling membutuhkan, humas dan wartawan itu sebenarnya saling membutuhkan. Gak ada yang siapa butuh A, si B enggak. Harusnya kita tuh saling jalan bareng. Itu sih yang paling susah itu ngubah mindsetnya. Ngubah mindsetnya ya berarti. Oke. Nah, tadi kita juga udah kenal juga ya sama Mas Maizal. Mungkin kita di sini pengen coba ngobrol-ngobrol lebih deep lagi tentang si PR kiranya. Nah, kan tadi kita juga udah kenal juga nih ya sama Mas Maizal ya. Boleh kali ya kita kenalan dulu sama PR di Bank Mandiri. Karena sebenarnya aku tertarik juga sih sama Bank Mandiri PR-nya. Karena kemarin kita juga udah sempat ngobrol dan ternyata Bank Mandiri itu PR-nya tuh sangat-sangat spesifik gitu ya. Boleh nggak sih Mas dijelasin gitu PR di Bank Mandiri? Oke, di Bank Mandiri itu PR itu adanya di grup sekretari grup, corporate secretary group, Korsek. Nanti Korsek itu ada lagi beberapa departemen. Nah, kebetulan kalau yang saya kan di media relation itu ada di corporate communication department. Nah, si corporate communication department ini atau Korkom, mereka tuh ada media relation saya, ada communication internal, communication eksternal, dan activation gitu sih. Jadi fungsi kerja kita itu kalau media relation itu jelas gimana caranya kita bina hubungan baik dengan media, gimana kita memenuhi ekspektasi media terhadap informasi yang mereka butuhkan, gimana kita menjembatani kebutuhan media untuk interview narasumber, C-level itu seperti direktur, komisaris, atau SVP, senior vice president gitu sih. Sama crisis handling juga ada di media relation gitu. Crisis itu apa? Misalnya crisis yang terjadi di terhadap Bank Mandiri yang muncul di media. Nah, itu biasanya kita akan konsultasi dengan grup-grup terkait untuk menyelesaikan krisis itu. Itu sih. Kalau misalnya komunikasi internal ya gimana kita melakukan komunikasi corporate message kita ke internal. Kalau eksternal itu keluar melalui LED atau website segala macam gitu sih. Sama kalau activation itu buat mana mereka tuh membuat strategi komunikasi gimana menurunkan visi misinya perusahaan, visi misinya direktur gitu sih. Nah, menarik juga ya. Berarti sebenarnya aku juga penasaran nih Mas. Kan kita udah ngobrolin tadi tentang PR-nya juga, PR secara umumnya. Nah,
menurut Mas karena masih juga di sekarang ini udah masuk ke sektor perbankan gitu, sebagai PR tuh apa sih tantangan yang terbesar selama Mas bekerja di perbankan ini? Tantangannya sebenarnya ya biasa aja sih, nggak ada yang paling krisis sih. Karena kalau krisis kan kita kerja di bank itu kan kepercayaan ya. Jadi ketika krisis ada, gimana cara kita meyakinkan publik, meyakinkan nasabah kita agar mereka tetap mempertahankan, tetap menggunakan layanan kita, tetap menyimpan dana mereka, karena bank itu kan jangan sampai terjadi rush money. Rush money itu adalah ketika masyarakat nasabah itu rame-rame narik uangnya di bank kita. Nah itu nggak boleh terjadi gitu kan. Nah itu sih yang menjadi tantangan, gimana caranya untuk krisis yang ada itu tetap terhandle dengan baik, nasabah tetap happy, itu sih. Oke, berarti sebenarnya banyak juga ya tantangan di perbankan juga, dan sebenarnya juga berkaitan juga dengan nasabah gitu. Di sini mungkin aku pengen nanya nih, kan kita ngomongin tentang krisis gitu. Ada berarti kayak misalnya boundaries antara dari company, dari seorang PR ke nasabah ketika menghadapi krisis. Nah, boundaries tersebut bisa dibilang kayak misalnya etika-etikanya gitu. Nah, menurut Mas, boundaries apa sih atau enggak etika apa aja sih yang sebenarnya sebagai PR itu kita harus terapkan gitu ketika sedang menghadapi krisis, atau mungkin sebagai PR pada umumnya aja gitu? Sebenarnya ya namanya kita di perusahaan, namanya kita PR, public relation, kita tetap harus mengedepankan namanya tadi etika tadi ya mungkin kita transparan ya. Kalau misalnya nasabah minta sesuatu atau kayak media datang kita, ini ada terjadi sesuatu nih, gimana ya, kita harus memberikan, harus transparan gitu kan. Terus kita juga harus comply karena kita kerja di bank, kita ada aturan yang harus kita comply, peraturan yang ada dengan peraturan bank itu sendiri. Kita juga diatur oleh regulator kan, sama kita juga harus akuntabilitas, misalnya kita harus siap untuk dikritisi juga gitu loh. Kita harus fairness, harus harus adil nih. Kalau misalnya nasabahnya gimana, kita harus tetap menyampaikan kepada nasabah gimana yang tetap mendukung nasabah, tetap mendukung perusahaan. Jadi ya hal-hal yang seperti itu tetap harus kita jalani gitu sih. Berarti sebenarnya malah bukan ada boundaries ya, malah kita nggak boleh ada boundaries dan harus transparan gitu ya. Karena kalau kita menutup-nutupi, kalau kita melanggar etika itu malah krisis itu akan makin dong gitu kan. Kayak misalnya kita nggak mau transparan ya, lama-lama itu akan kecium juga kan sama publik atau sama nasabah. Jadi ya kita hanya menunda masalah atau memperbesar masalah gitu sih. Oke. Nah, aku juga penasaran nih Mas. Sebagai seorang PR itu ada nggak sih kayak dilema tentang mungkin etikanya yang pernah dihadapi sebagai praktisi PR gitu? Mungkin let's say kalau misalnya di jurnalis kan ada bad news is bad news, bad news is good news, yes. Ya gitulah. Nggak ada sih, cuman kalau dalam prakteknya, nah gini, kalau berhubungan dengan media, sebenarnya kita kan ada, bukan kita sih, jadi di praktek PR di Indonesia ini, bukan Indonesia, mungkin sepengamatan saya kan juga mantan wartawan ya, jadi ada namanya itu Jale. Kan pernah dengar istilah Jale nggak? Wah, belum sih. Nah, jadi mungkin ini hints, ini bukan ada partinya dibandingkan, kita nggak mau melakukan hal ini. Jadi Jale itu adalah ketika ada press release atau isu yang beredar, kita tuh ngasih duit ke media agar ke wartawan, agar wartawan nggak nulis. Nah itu namanya duit, itu namanya Jale. Itu istilah yang sangat lumrah di kalangan praktisi media maupun di perumahan gitu ya. Nah itu yang kita nggak mau banget ngelakuin di Bank Mandiri. Terus itu yang pertama, dilema, kita nggak mau hubungan kita dengan media itu transaksional. Nah kalau ngasih duit terus mereka nggak mau, itu namanya transaksional kan gitu. Atau media tiba-tiba nulis yang menjelekan Bank Mandiri, terus mereka minta duit ke kita, istilahnya malap. Nah kita juga nggak mau melakukan itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita nggak mau, kita tuh punya kualitas. Karena dulu waktu jadi wartawan, saya tuh pernah dapat dari bank lain, mereka tuh kayak sehari itu atau dalam seminggu itu ngasih 10 rilis yang 5 di antara itu topik yang sama. Misalnya penyaluran kredit, teman-teman mungkin di konkretnya kartu kredit misalnya. Hari ini mereka tuh intinya cuma satu, mereka bilang kredit mereka tuh udah tumbuh misalnya 10%. Nah hari ini mereka bilang kredit mereka tumbuh 10%, besok mereka nulis tetap bahas kartu kredit tapi angle-nya dari rasio kredit bermasalahnya. Besoknya lagi, padahal intinya sama, mereka tuh lebih penting kualitas. Nah kalau kita nggak mau kayak gitu, kita maunya kualitas gitu sih. Jadi dilema-dilema yang sometimes itu kita bank lain tuh udah ngeluarin
banyak rilis nih gitu. Iya, Nah itu kita nggak mau, kita tetap harus mempertahankan tadi, nggak mau jale, nggak mau diperas juga, dan nggak mau kuantitas, kita punya kualitas itu sih. Oke sih. Nah mungkin ini sih tadi kita juga udah ngobrolin tentang gambaran PR dan juga media. Dan mungkin di sini kita udah ngobrolin konteksnya dalam krisis secara mendalam. Tapi sekiranya ada nggak sih kayak hubungan antara PR dan media dalam konteks lain gitu mas? Oh iya. Nah dalam krisis itu sebenarnya kan dalam menjaga hubungan baik dengan media ini nggak instan. Oh iya. Nah jadi kayak jadi gini, tanya kita terjadi ada sebuah krisis, kita tuh bisa dengan secara kayak tadi hard itu kayak ngasih duit. Nah itu kita nggak mau lakuin karena Bang itu kita tuh dari jauh-jauh hari itu udah bina hubungan baik dengan media. Kayak tadi kan di awal saya bilang fungsi kita tuh kayak tadi jika mereka bertanya, jadi tiap hari itu selalu masuk pertanyaan ke corporate secretary, ke korpom atau ke manajemen terkait misalnya media target kredit Bank Mandiri berapa. Nah itu ekspektasi harus kita penuhin. Kita bikin jawabannya, menyiapkan jawabannya gitu, atau mereka pengen interview dengan direksi kita, nah itu kita jembatani gitu, atau mereka butuh informasi apa, nah hal-hal seperti itu, atau kita melakukan hubungan bina baik dengan ajak mereka outing gitu, atau ngajak mereka diskusi, hal-hal seperti itu yang lama-kelamaan akhirnya terjadi hubungan yang baik, dan ketika terjadi krisis kita bisa dengan kayak bro, sis misalnya kan, boleh nggak kalau yang kasus ini jangan terlalu keras-keras lah tulisnya gitu, atau kayak boleh nggak nama banknya bank BUMN aja gitu. Nah mungkin media ini ketika kita melakukan intervensi seperti itu, ketika kita udah punya hubungan yang baik, mereka akan oke deh gitu. Tapi lihat kan caranya dengan satu ngasih duit cash, satu dengan bina hubungan baik yang jauh-jauh hari. Jadi itu sih, jadi hubungan kita dengan media tuh nggak saklek transaksional kayak tadi sih gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya aku tangkap di sini, PR itu bukan semacam pemadam kebakaran doang ya, tapi kayak mungkin yang menarik di sini tuh PR itu juga kita sebelum krisis pun juga udah harus membina hubungan baik juga ya mas. Benar. Oke, Sina. Aku tambah misalnya kayak media itu juga samanya mereka ngadain acara punya boarding atau mereka bikin apa ketika mereka masukin proposal, ya kalau misalnya kita punya budget ya kenapa nggak kita bantu juga gitu. Jadi bentuk kerjasamanya, atau misalnya kita ngadain lomba Bank Mandiri, nah nanti kita gandeng media A, media B kayak gitu loh untuk jadi dewan juri atau jadi apa. Jadi bentuk kerjasamanya itu nggak cuma ya transaksional gitu sih. Jadi pintar aja kita untuk ngakalin gitu sih. Nah mungkin di sini kan kita juga udah fokus terhadap mungkin tadi hubungan antara media juga dan juga PR sebagai penyedia informasi, tapi lebih dari itu dan juga lebih dari membina hubungan baik. Ada nggak sih mas kayak job desk-nya PR yang berhubungan dengan media di luar dari itu lagi? Itu doang sih. Oh itu doang ya, oke I see. Nah berarti sebenarnya PR itu intinya gimana cara membina hubungan baik dengan media, dan gimana caranya bisa menyampaikan informasi transparan juga ke media gitu dengan output supaya informasi juga bisa baik lah. Nah aku sih penasaran sih mas, tadi kan juga mention tentang tadi ada outbound juga sama media. Nah itu sebenarnya emang benar-benar diimplementasi nggak sih mas? Oke, kalau di Bank Mandiri kita namanya itu media gathering. Media gathering kan. Jadi media gathering itu misalnya kita pernah bawa teman-teman media itu ke Jogja, Labuan Bajo, Danau Toba, Bangka Belitung, kayak gitu loh. Tapi itu beda tahun ya. Karena setahun kita bikin sekali. Misalnya kayak yang Labuan Bajo, misalnya kita bawa 35 media, kayak 30 dari Jakarta, 5 dari misalnya kayak dari Bali atau Nusa Tenggara gitu kan. Kita bawa sehari, jadi mereka nyampe sehari itu misalnya kita training. Misalnya waktu itu kita bahas soal transaksi digital banking. Kita kan punya produk Livin by Mandiri, mobile bankingnya untuk nasabah retail. Nah itu kita tuh bahas tuh apa aja sih inovasinya, pencapaiannya berapa, penggunanya gimana, transaksi yang paling diminati apa gitu kan. Nah itu kayak training lah istilahnya gitu kan, kayak ya biar sama medianya makin akrab, kita sama medianya akrab, kita juga undang manajemen, jadi manajemen juga akrab dengan medianya gitu kan. Besoknya buat kita bawa jalan-jalan, kita hopping island lah di Labuan Bajo kayak gitu. Jadi habis itu pulang, nah itu kan bikin media itu berkesan. Nah makanya ini saya bukan nyombong, media gathering Bang Mandiri itu selalu yang diincar-incar media gitu loh, kayak gue diundang dong, gue diajak dong kayak gitu loh. Karena fun juga ya mas ya? Ya karena kita bikin itu senyaman mungkin, kayak malamnya kita bagi-bagi door prize gitu-gitu sih. Berarti ini juga sebenarnya menarik ya, karena media relations tuh
bisa dibawa juga dengan fun gitu ya, ada Benar sekali. media gathering juga, tadi ke Labuan Bajo juga. Nah makanya tadi kalau ingat sebenarnya hubungan media kita sama media tuh nggak yang cuma berjalan kayak Oke. si A butuh, kayak humas butuh wartawan atau wartawan butuh humas, enggak. Kita tuh harus jauh-jauh hari kita mau bina hubungan baik tuh harus sejalan gitu, karena dimanapun sampai kita juga butuh media loh. Misalnya kayak lo ada info apa tuh di luar, misalnya kayak apa sih sekarang yang lagi rame, regulator lagi bahas apa sih, kita kadang malah bisa dapat informasi dari media juga gitu. Atau medianya kayak lagi ada informasi apa sih yang gua nggak tahu gitu ya, kita kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita share ya kita share aja gitu sih. Oke, nah mungkin aku pengen nanya nih, dalam satu kalimat mungkin kunci dari media yang baik dengan kunci dari hubungan yang baik dengan media itu apa? Tulus aja sih. Tulus ya. Oh, I see. Karena kayak lo nggak perlu bantu media berharap mereka one day akan bantu kita, nggak usah. Itu aja sih. Karena ya ketika lo baik sama orang pasti akan baik ke lo nggak sih pada akhirnya. Itu. Wah, ini mungkin hal yang baru dari yang aku baru pelajari juga sih. Karena mungkin kalau misalnya dari dulu kita mikirnya media relation itu yang memaksakan gitu, kayak ayo kita harus ketemu dan lain-lain, tapi yang penting tulus aja ya mas. Nah media itu nggak suka paksaan. Nah saya kan dulu orang media itu mereka tuh punya pride. Mereka tuh merasa pride mereka tuh tinggi gitu sih, jadi ya jangan pernah memaksa, jangan pernah gua dong beritahu nggak boleh gitu. Nah makanya tadi pendekatan yang sebenarnya kayak bina hubungan baik tadi itulah yang tadi sudah saya jelaskan. Itu sih sebenarnya cara untuk biar mereka tetap merasa pride mereka ada, tapi kita tetap bisa masuk ke mereka gitu loh. Jadi lebih agile aja. Lebih agile dari kompetisi. Ini keren sih menurut aku sih, tulus soalnya aku baru dengar gitu. Kata dalam tulus dalam PR tuh baru banget aku dengar gitu. Nah, mungkin sebenarnya kan tadi kita juga udah ngebahas tentang hubungan medianya ya. Di sini aku pengen coba lebih ngebahas tentang pemilihan media gitu. Karena let's say gini deh. Bank Mandiri kan itu company yang besar ya, enggak 24/7 tuh Bank Mandiri itu tentang bank doang gitu, enggak tentang ekonomi doang. Nah, berarti kan ada informasi yang sebenarnya berbeda juga gitu mas. Nah, menurut mas sendiri gimana sih caranya memilih media yang tepat untuk informasi yang tepat? Oke. Bank Mandiri itu kan satu, kita perusahaan bergerak di bidang keuangan, jasa keuangan, which is ekonomi. Yang kedua, kita itu perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat, which is bisa dijual belikan. Nah, dengan dua hal ini aja. Ketiga, kemarin itu kan karena dia menjalankan bisnis uang dalam arti nasabah naruh uang sebagai dana simpanan, nanti uang tersebut dikasih lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit, maka perputaran ekonomi terjadi. Jadi ada keempat, kita tuh sangat diatur oleh regulator kita kayak BI, OJK, BI itu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan gitu kan. Jadi kita sebenarnya kita tuh emang lebih pengennya tuh lebih disorot oleh media-media ekonomi tadinya gitu ya, kayak Kontang, Bisnis Indonesia, Investor Daily, NBC gitu kan. Karena ya tadi ada investor baca, pemegang saham baca, regulator baca gitu. Tapi makin sini kita nggak bisa cuma ngandelin media ekonomi doang, karena kayak ternyata kayak teman-teman lah Gen Z atau apa sih kalian ini Gen Z kan ya milenial saya kali ya gitu. Lebih sukanya bacanya mungkin lebih online gitu, atau masuknya di IG gitu. Nah jadi kita nggak bisa menyampingin teman-teman kayak Kumparan, kayak Detik, kayak gitu-gitu loh yang mereka juga oke gitu. Jadi pemilihan media itu sebenarnya ya kayak tadi ekonomi dan yang banyak juga dibaca oleh masyarakat umum aja sih gitu. Oke, I see. Berarti intinya ada dua ya, yang dibaca banyak sama masyarakat umum dan juga jadi media ekonominya. I see. Nah, mungkin aku juga di sini penasaran. Tadi kan mention juga ada media online juga ya. Mungkin di sini aku tangkap sebenarnya kalau misalnya Bank Mandiri itu nggak cuma fokus dalam satu bentuk media. Mungkin berarti ada media cetak juga, media online juga, dan mungkin media televisi itu juga beda gitu mungkin. Nah, di sini aku pengen nanya, ada nggak sih approach yang berbeda dalam membina hubungan baik dengan tiga jenis media itu, Mas? Para prinsipnya sama aja sih, sama aja, nggak ada yang berbeda sih. Oke, berarti juga approach-nya sama dan mungkin nggak ada hal yang terlalu signifikan. Sama satu lagi tuh ada wartawan foto, karena wartawan foto tuh mereka juga bisa bikin berita foto kan. Nah itu kita juga suka bina hubungan baik juga sih dengan mereka. Oke, nah di sini aku juga penasaran nih, gimana sih cara Bank Mandiri
nanganin permintaan wawancara atau liputan dari media yang sifatnya itu mendesak gitu mas? Yang namanya media, nah kayak pemberitaan informasi mereka tuh ekspektasinya kalau kayak teman-teman dari online atau media koran atau cetak gitu ya, mereka memang ekspektasinya hari ini mereka nyari berita, ekspektasinya kan nanti siang atau sore kan udah dipublish, apalagi online kan harus dipublish. Nah jadi kita adalah ya kita ketika dapat pertanyaan kita langsung misalnya corporate study group itu kita nggak punya data. Misalnya kayak tadi mereka nanya kredit misalnya, kita nggak punya data. Kita harus ketok ke grup-grup lain, kayak KPR kalau teman-teman ngerti tahu kredit pemilikan rumah, nah kita harus ketok ke grup consumer loan misalnya. Izin mas, mbak, kami dapat pertanyaan dari media terkait informasi ini, boleh nggak kami di-provide datanya? Nanti kami bikin narasi jawabannya, nanti tolong di-approve, kalau udah nanti akan kami kasih ke medianya sebagai nanti di quote-nya oleh corporate secretary, konsepnya Bank Mandiri gitu kan. Nah itu seperti itu, kalau itu pertanyaan. Kalau misalnya permintaan interview, kalau misalnya direksi ya kita harus agak panjang karena kan direksi nggak, waktunya kan agak tight ya, nggak yang ya namanya direksi nggak mungkin doang kan. Nah, jadi ya mungkin kita akan cari nih jadwalnya cocok nggak. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya kita minta maaf kita belum, kalau untuk hari ini nggak bisa. Tapi kita ada opsi nih, bapak atau ibu tersedia di hari ini mau nggak? Kalau mau ya udah kita jalan gitu. Nah sebenarnya dalam berhubungan dengan media itu ada nggak sih mas tantangan terbesar yang menurut mas rasakan gitu? Karena saya dari orang media dulu, jadi kayak ya nggak ada sih, jadi kayak ya udah jalan aja gitu sih. Oke, nah selama mas jabat kerja juga nih sebagai PR, apa yang apa yang dapat dilakukan oleh jurnalis untuk memperkuat hubungan mereka dengan tim PR gitu? Jadi mungkin kalau misalnya di sini aku tangkapnya kan kita udah ngobrolin nih gimana cara PR ngebina hubungan baik. Tapi ada nggak sih menurut mas cara yang bisa jurnalis lakuin biar bisa membina hubungan baik? Sama aja sih tadi kan kita nggak bisa jalan sendiri sih, media sama PR tuh nggak bisa jalan sendiri. Jadi kayak ketika kita jalan ya mereka pasti akan beriringan juga sih gitu sih. Nah di sini aku pengen coba lebih masuk lagi ke kolaborasi dalam pembuatan beritanya nih mas. Menurut mas dalam situasi ideal gimana sih proses komunikasi antara jurnalis dan PR saat merencanakan sebuah liputan atau wawancara gitu? Seperti ini mereka minta kita wawancara, mungkin prosesnya lah gitu. Kalau di kita biasanya, kalau misalnya ke manajemen, kalau ke direksi kita minta dulu sih kira-kira pertanyaannya akan bahas apa gitu. Jadi biar direksinya juga siap kan kasih pertanyaan itu sih. Jadi ketika mereka mengajukan permintaan interview, kita akan minta kira-kira outline-nya seperti apa. Topik yang kedua sama aja gitu. Jadi biar kita juga bisa nyiapin bahan gitu sih. Jadi ketika itu udah interview. Mungkin boleh nggak mas cerita mungkin salah satu kasusnya atau mungkin cerita mas pas pernah lagi kolaborasi sama teman-teman media gitu dalam pembuatan berita? Kalau pembuatan berita sebenarnya ini lebih medianya ya. Kalau kan sebenarnya cuma ngasih data informasi doang kan. Kalau mereka mau proses gimana data itu setelah kita kasih mereka proses itu kan udah di ranah mereka kan gitu aja sih. Jadi intinya kita apa yang mereka minta, misalnya mereka mau interview direksi kita ya kita kasih jadwal, kita siapin tempat untuk interview, nanti outputnya itu di mereka kan gitu sih. Atau kita nyiapin press release nanti kita kasih mereka gimana ngolahnya itu urusan mereka gitu. Kita nggak boleh ikut campur lagi gitu sih. Nah kan berarti ketika kita udah ngebuat press release itu kan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan ya mas ya. Nah, mungkin ada nggak sih mas tips buat kita gitu anak mahasiswa gimana cara biar bisa bikin press release yang menarik, karena mas kan juga pernah jadi jurnalis nih, apa sih press release yang menarik dan enggak gitu? Kalau press release pertama kalian harus baca berita dulu sih. Kenapa baca berita? Karena kalian akan nemu patternnya media tuh yang mereka pengen tuh ini gitu. Ini kalau kayak yang maksimal sih kalau dari bank kasusnya suka angka. Ini kayak angka pertumbuhan, angka target, angka pencapaian gitu kan. Terus nanti strategi Bank Mandiri dalam misalnya kayak menghimpun dana masyarakat seperti apa gitu. Terus proyeksi itu sih yang mereka suka. Berarti sebenarnya kita harus lihat kondisinya dulu kali ya. Soalnya kayak gini, kayak media tuh nggak suka CSR. Jadi kayak kalian harus tahu nih media tuh butuhnya apa, yang mereka butuh tuh apa gitu, kayak info CSR mereka nggak akan suka gitu. Atau kayak info soal sumber daya manusia mereka nggak akan suka gitu. Kenapa? Karena kalian posisikan diri kalian sebagai wartawan, ketika mereka nulis CSR, kira-kira pembaca mereka butuh atau enggak? Jadi kayak
ketika nulis berita, nulis press release, kalian harus posisikan diri kalian sebagai wartawan. Kayak kira-kira kalau gua kasih press release ini ke mereka, mereka bakal ini kopi nih, mereka akan minum nggak? Mereka bikin nggak gitu kan? Itu aja sih. Jadi sense of news value, kalian belajar news value nggak? Udah belajar belum? Udah Nah belajar. itu tuh news value kan ada apa kayak angka atau dampaknya besar, aktual yang gitu loh, yang itu yang harus kalian ini udah ada belum ya di press release gue kayak gitu sih. Mungkin aku sering banget nanya ini ke jurnalis atau enggak PR yang pernah aku temuin lah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya buat PR itu good news is a good news dan kalau misalnya buat jurnalis bad news is a good news gitu. Menurut Mas itu relevan nggak sih atau bener nggak sih? Enggak juga ya, karena apapun informasi bisa jadi berita baik sih. Sebenarnya walaupun bad news, ketika kita sukses menghandle bad newsnya jadi bisa jadi good news juga kan sebenarnya. Biasanya bisa jadi hal yang positif juga buat perusahaan. Ternyata Bang Mandi berhasil loh menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi sebenarnya itu bukan satu hal yang simpel lah ya. Yes, kayak ya sebenarnya saya kurang nggak setuju juga sih, kayak ngapain sih kalau media harus nyari-nyari kesalahan perusahaan gitu. Toh nanti kalau misalnya lo terus melakukan itu mungkin akan merusak hubungan baik lo dengan perusahaan itu juga kan. Karena gimana pun percayalah, media pun sebenarnya nggak akan bisa lepas dari perusahaan-perusahaan juga gitu. Karena ya mereka juga butuh, misalnya kayak tadi proposal, ternyata mereka juga one day mereka juga butuh. Jadi gini, ada media yang selalu nulis jelek-jelek atau bukan jelek. Kalau jelek oke, itu kalau itu fakta itu oke gitu. Tapi mereka nyebelin dalam arti mereka tuh ngepelintir. Nah, lama-lama kita sebagai humas juga malas kan. Nah, ketika kita udah malas atau kita ngalahin mereka kan dia jadi punya keterbatasan informasi di kita juga kan. Yang rugi juga mereka kan. Lihat nggak? Dua sisi itu sebenarnya tuh harus berjalan beriringan gitu loh, media dan wartawan itu. Jadi sebenarnya media dan humas itu. Ya. Jadi sebenarnya tuh jurnalis dan PR itu bukan musuh lah ya. Iya. Ya oke sih. Saling menjalankan tugas aja, kayak lo harus kritis, ya udah lo kritis. Kita humas sebagai kita harus menjawab kekritisan mereka, tapi tetap dengan menjaga citra perusahaan kita. Udah gitu aja sebenarnya, segampang itu sebenarnya secara konsep sih. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih Mas. Mungkin kan tadi kita udah ngebahas tentang juga hubungan medianya ya. Mungkin di sini aku pengen nanya gimana sih caranya kita sebagai PR tuh bisa ngedapetin informasi yang emang faktual dan juga bener, karena kan PR tuh kita skopnya kecil ya. Nggak mungkin kita merambah ke orang-orang finance gitu. Gimana sih cara bisa dapat informasi? Nah, kayak tadi aku bilang ketika media nanya kita terkait kinerja perusahaan misalnya, kan kita nggak punya data. Kita nggak punya data. Nanti data itu kayak tadi, jadi kita juga harus bina hubungan baik dengan grup lain itu kayak tadi finance misalnya, atau misalnya kalau di bank itu misalnya bagian kredit atau di bagian risk misalnya bagian risiko kredit gitu-gitu sih, atau funding bagian yang menghimpun dana-dana masyarakat. Jadi PR itu nggak kecil struknya malah kayak kita itu kayak di Bank Mandiri di media relation tadi itu atau di Korkom itu malah kita punya exposure yang besar. Even kayak tadi kan kita butuh data kartu kredit misalnya, kita akan ketok ke orang kartu kredit gitu. Atau misalnya kita direksi ada permintaan dari media A gitu, kita akan terekspos dengan direksi itu sendiri, Pak maaf Pak nanti ada interview dari media ini, terus nanti ketemu Pak ini ya misalnya ini Rahmat Pak dari media A akan interview Bapak. Jadi kayak malah kita makin terekspos gitu, bukan skupnya kecil malah. Ya berarti sebenarnya menarik juga ya, karena kan mungkin kita tuh dulu mikirnya PR itu suatu hal yang sempit gitu. Bahkan sekarang aku baru tahu juga kalau misalnya malah kita tuh bisa cari misalnya kayak CSR mau ngadain acara kayak mau dong dibantu di up ke media, diundang ke media, atau nanti grup yang lain datang ke kita mau ada perjanjian bersama ini, mau dong di update gitu. Oke, Nah, mungkin aku juga penasaran nih Mas. Let's say mungkin ada suatu berita yang emang kita pengen sampaikan gitu. Dan mungkin kan dari berita tersebut tuh ada istilahnya sebagai PR kan kita pengen citranya baik. Maka dari itu mungkin ada narasi yang pengen kita arahkan. Gimana sih menurut Mas tipsnya supaya narasi atau apa yang pengen kita sampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu? Dengan apa yang kita butuhkan? Iya, maksudnya misalnya kita pengen narasi yang pengen kita sampaikan itu bisa tersampaikan di berita gitu. Tersampaikan di media, yang balik lagi kayak tadi, apa yang posisikan yang lo bikin itu media itu butuh ya. Iya. Berarti segampang ini sebenarnya.
Berarti sebenarnya kita sebagai PR tuh juga nggak bisa ngasih semua berita yang kita pengen gitu ya? Benar, misalnya kayak ini, salah satu yang media jurnalisme itu adalah award yang perusahaan dapetin. Misalnya kayak Bank Mandiri berhasil mendapatkan, dinobatkan sebagai, Livin by Mandiri dinobatkan sebagai super app paling keren misalnya di Indonesia gitu. Nah itu kan kalau media tuh, kalau saya kerja di wartawan, saya nggak akan naikin berita itu gitu. Cuman kita bisa ngakalin dengan cara kita, media tuh suka angka misalnya, mereka suka pencapaian gitu. Ya udah kita kasih dengan transaksi Livin Mandiri yang mencapai 3.000 triliun, Bank Mandiri berhasil mendapatkan award sih. Jadi ketika kita kasih angka dan kita tambah narasi award, ya media akan makan itu serius itu. Jadi ngakalin aja dengan apa yang mereka butuhkan gitu. I see. Mungkin aku juga pengen nanya nih Mas, terkait dengan krisis lah ya. Pernah nggak sih Mas tuh ngerasa kita tuh sebagai PR tuh defensif banget? Atau mungkin kita tuh nggak, istilahnya tertutup lah ketika ada isu yang pengen kita sampaikan? Gak bisa kan, karena kita juga perusahaan terbuka, gak bisa defensif sih. Tapi mungkin ada cara-cara yang kita lakukan itu bertahap gitu loh ya. Karena tadi kan nggak boleh rush money kan, gitu sih. Mungkin itu sih sebenarnya salah satu hal yang kita sebagai rakyat suka lupain gitu, bahwa kita tuh sebenarnya bukan defensif, tapi kita cuma butuh istilah ngasih tahu informasi yang faktual, maka kita butuh proses dan panjang gitu. Nah, menurut Mas gitu, apa sih hal yang sering salah artikan sebagai PR gitu? Mungkin apa sih stigma yang salah tentang PR? Apa ya, kalau di bank sih kita tuh dikiranya tuh ini sih call center sih. Misalnya media, kartu ATM-nya hilang atau kartunya totalan di ATM, kayak boleh bantu nggak? Loh. Kan kerja kita bukan ngurusin itu kan. Itu sih paling yang mungkin orang-orang tuh salah nangkapnya, atau misalnya mereka perlu bantu dong, KPR gue cepet approval-nya. Enggak, itu bukan kerjaan kita, karena kerjaan kita tuh nggak ada yang approval tuh nggak ada gitu sih. Iya. Itu sebenarnya yang menarik ya, karena aku juga pas baru masuk humas tuh suka dikatain call center gitu. Iya. Nah mungkin mumpung kita lagi di podcast gitu, bisa nggak sebutin apa sih mungkin bedanya call center gitu sama orang PR biar nggak ada yang salah lagi? Oke. Kalau call center itu mereka nge-handle masalah-masalah yang masuk. Nah, mereka tuh lebih ke layanan produk langsung ke nasabah. Nah, kalau kita tuh citra yang ke masyarakat yang secara komunikasi itu bukan perorangan. Kalau tadi nasabah perorangan kan. Kalau itu masa lebih luas aja gitu cakupannya gitu sih. Teman-teman yang di sini pernah ngatain PR customer service udah ngerti ya sekarang ya, ngerti ya gitu. Nah, mungkin kita back to topik lagi ya. Aku juga penasaran, mungkin di sini tadi untuk masyarakat umum di sini aku pengen coba ngebahas tentang PR lagi. Posisi Mas sebagai kan pernah jadi jurnalis juga, dan di sini juga pernah udah jadi media relations. Apa sih kesalahan umum yang mungkin PR itu sering lakukan gitu ketika pengen approach media atau membina hubungan baik? Satu, maksa naikin kita. Karena gimana pun, sometimes kita di media relation atau di core Bang itu selalu juga edukasi sih ke grup-grup lain. Tadi aku bilang kan grup, jadi Bang itu besar banget organisasinya. Setiap produk tuh punya grup masing-masing, kayak kartu kredit punya grup sendiri, kredit ini punya grup sendiri gitu kan. Treasury juga punya grup sendiri, remittance punya grup sendiri. Nah, jadi kita edukasi, misalnya mereka, Mas bantu dong, kita ada press release ini, kita ada kegiatan ini, dipublish dong gitu kan. Nah, kita tuh edukasi, kita nggak janji ya press release ini akan naik di semua media. Kita nggak pernah bilang itu, karena gimana pun press release ini nanti ada di ranahnya redaksi media tersebut. Mereka bisa menaikkan, bisa enggak, tergantung mereka menganggap ini menarik atau enggak, lain kan dibaca sama pembaca mereka, gitu sih. Jadi nanti kita nggak boleh memaksa media untuk menaikkan press release kita. Kedua, kita nggak boleh memaksa media menghapus atau mengubah berita yang mereka bikin. Selama itu, kalau berita yang mereka tulis salah, kita berhak. Tapi kalau nggak salah, kita nggak ada hak untuk minta mengubah atau menghapus. Gitu sih. Sama jangan memaksa media, kayak tadi aku bilang, saya bilang tadi media itu punya pride sih. Wartawan tuh mereka tuh merasa punya pride, kayak sekarang deh anak jurnal sama anak humas sih, ya sama lah, dan di media juga kan seperti itu sih. Berarti mungkin kalau misalnya aku tangkap di sini, jadi media relation tuh nggak boleh maksa,
Ya intinya itu sih, ketika berhubungan dengan media itu nggak boleh maksa, dan yang penting tadi yang aku paling dapat itu tulisnya ya. Yes. Nah, mungkin pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin boleh nggak nih Mas kasih tahu pesan terakhir? Pesan terakhir? Untuk mahasiswa gitu. Dan terakhirnya kalau mau magang di Bank Mandiri boleh. Karena kita jadi Bank Mandiri itu emang kita selalu buka program. Program magang, kita emang butuh anak magang sih ya. Kalau mau coba menjadi PR di Bank Mandiri boleh banget. Kalau pesan saya sih, selagi kalian bisa magang, cobalah magang karena akan kebayang. Kalau kayak gini kan mungkin kebayangnya sekilas. Kalau magang itu kalian akan ngerasain banget sih gimana dunia kerja, gimana pekerja, gimana situasinya. Itu aja sih bisa. Berarti untuk mahasiswa Unpad ya yang nanti bakalan masuk ke semester 5, mungkin kalau bisa dengerin boleh coba magang dan cobain Bank Mandiri gitu ya. Mungkin aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak Mas Maizal udah ngasih banyak hal terkait dengan media relations ini ke mahasiswa Unpad. Semoga bisa dapat hikmahnya juga ya mahasiswa Unpad, dan jangan kapok dan harus nyobain media relations ya. Oke, di akhir kata jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Thank you so much.